Soal PTS Pendidikan Pancasila, kelas 6 semester 1, Kurikulum Merdeka. Indikator soal nomor 1, peserta didik dapat mengenali dan memahami nilai-nilai Pancasila yang relevan dalam konteks nasional Indonesia, seperti persatuan dan gotong royong. Soal nomor 1, menghayati sila Pancasila ini akan menjaga kesanggupan kita untuk bergotong royong demi kebaikan bersama. Adalah ungkapan yang terkait dengan sila apa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 2, peserta didik dapat mengidentifikasi sila Pancasila yang mencerminkan sikap jujur, disiplin, dan mau membantu orang lain dengan ikhlas. Karena keyakinan bahwa Tuhan akan membalas semua kebaikan. Soal nomor 2, bersikap jujur, disiplin, dan mau membantu orang lain dengan ikhlas. Karena keyakinan bahwa Tuhan akan membalas semua kebaikan. Mencerminkan penghayatan sila apa? Apakah A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Persatuan Indonesia, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, atau D. Ketuhanan yang Maha Esa? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 3, peserta didik dapat memahami tentang konsep bahwa sila-sila dalam Pancasila saling meneguhkan satu dengan yang lain, sebagai kesatuan yang utuh. Soal nomor 3, sila-sila dalam Pancasila saling meneguhkan satu dengan yang lain karena apa? Apakah A. Hal yang tidak bisa berdiri sendiri, B. Sebagai satu kesatuan yang utuh, C. Tanpa ada hubungan yang erat, atau D. Secara terpisah dalam konteks sosial? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 4, peserta didik dapat mengaitkan sikap membeli barang lokal dengan salah satu sila Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 4, mengutamakan membeli barang-barang buatan dalam negeri atau dari daerah sendiri, akan meningkatkan pemerataan ekonomi. Sikap ini selaras dengan sila Pancasila yang mana? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 5, peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sila keempat
seperti merasa paling benar dan memaksakan pendapat. Soal nomor 5. Merasa diri paling benar, dan memaksakan pendapat, bertentangan dengan sila keberapa? Apakah A. Keempat Pancasila, B. Pertama Pancasila, C. Sila ketiga Pancasila, atau D. Sila kelima Pancasila? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat memahami kontribusi nyata dalam menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 6. Salah satu kontribusi nyata dalam menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan apa? Apakah A. Menegakkan hukum yang adil dan transparan, B. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, C. Mempertahankan kedaulatan negara, atau D. Meningkatkan keberagaman budaya? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat menghubungkan penghayatan terhadap sila persatuan Indonesia dengan peningkatan integritas bangsa dengan tepat. Soal nomor 7. Bagaimana penghayatan terhadap sila persatuan Indonesia dapat menguatkan integritas bangsa? Apakah A. Dengan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, B. Dengan menerapkan keadilan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, C. Dengan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan, D. Dengan mengembangkan budaya gotong royong di lingkungan sekitar? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat memahami bagaimana sila ketuhanan yang Maha Esa dapat mempengaruhi aspek-aspek moralitas individu dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 8. Bagaimana pengaruh sila ketuhanan yang Maha Esa terhadap pengembangan moralitas individu dalam kehidupan sehari-hari? Apakah A. Mendorong penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal, B. Mengajarkan pentingnya kemandirian dalam menghadapi tantangan, C. Membentuk kesadaran akan keterbatasan manusia dan ketergantungan pada Tuhan, atau D. Mempromosikan keadilan dalam pembagian sumber daya alam? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat memahami makna dan pentingnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam memajukan suatu bangsa secara sosial dan ekonomi. Soal nomor 9. Mengapa sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan penting dalam pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa? Apakah karena mengajarkan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan, B. Karena menjamin setiap warga negara mendapatkan hak-hak dasar secara adil, C. Karena mengembangkan kemampuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, atau D. Karena mewujudkan keberagaman budaya sebagai kekuatan bangsa? Jawabannya yang B.
Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat menentukan ungkapan bergotong royong demi kebaikan bersama terkait dengan nilai atau konsep apa dalam Pancasila. Soal nomor 10. Ungkapan menghayati sila Pancasila ini akan menjaga kesanggupan kita untuk bergotong royong demi kebaikan bersama terkait dengan sila apa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai seperti jujur, disiplin, dan sikap membantu dengan ikhlas yang terkait dengan salah satu sila Pancasila. Soal nomor 11. Sikap jujur, disiplin, dan membantu orang lain dengan ikhlas karena keyakinan akan balasan dari Tuhan mencerminkan penghayatan sila apa? Apakah A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Persatuan Indonesia, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, atau D. Ketuhanan yang Maha Esa? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara sila-sila Pancasila dan bagaimana saling memperkuat satu sama lain. Soal nomor 12. Sila-sila dalam Pancasila saling menguatkan satu sama lain karena apa? Apakah A. Merupakan hal yang tidak bisa berdiri sendiri, B. Merupakan kesatuan yang utuh, C. Tidak ada hubungan yang erat di antara mereka, atau D. Terpisah dalam konteks sosial. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat menghubungkan sikap ekonomi yang memprioritaskan barang lokal dengan nilai atau sila Pancasila yang relevan. Soal nomor 13. Mengutamakan pembelian barang-barang buatan dalam negeri atau dari daerah sendiri untuk meningkatkan pemerataan ekonomi sesuai dengan sila Pancasila yang mana? A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku atau sikap yang bertentangan dengan salah satu sila Pancasila. Soal nomor 14. Memaksakan pendapat dan merasa paling benar bertentangan dengan sila keberapa? Apakah A. Keempat Pancasila, B. Pertama Pancasila, C. Ketiga Pancasila, atau D. Kelima Pancasila? Jawabannya yang A.
Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat mengidentifikasi tindakan konkret yang mendukung atau menerapkan prinsip keadilan sosial dalam konteks Pancasila. Soal nomor 15. Salah satu kontribusi nyata dalam menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan apa? Apakah A. Menegakkan hukum yang adil dan transparan, B. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, C. Mempertahankan kedaulatan negara, atau D. Meningkatkan keberagaman budaya? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara. Nomor 16. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Apakah A. Dasar untuk merancang undang-undang, B. Prinsip hidup individu atau perorangan, C. Ideologi yang digunakan dalam pemerintahan, atau D. Pandangan hidup bangsa yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat mengidentifikasi pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 17. Sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk apa? Apakah A. Menghargai semua agama, B. Menyebarluaskan agama tertentu, C. Mengabaikan agama, atau D. Menentukan agama negara? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat memberikan contoh tindakan yang mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 18. Contoh pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah apa? Apakah A. Mengabaikan hak orang lain, B. Menghormati martabat setiap individu, C. Mengutamakan kepentingan pribadi, atau D. Mengabaikan peraturan yang ada? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat memahami pengamalan sila persatuan Indonesia. Nomor 19. Apa yang dimaksud dengan pengamalan sila persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Apakah A. Menghormati perbedaan dan menjalin kerjasama, B. Menciptakan kelompok yang terpisah, C. Mengabaikan perbedaan ras dan budaya, atau D. Mengedepankan kepentingan individu? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 20. Peserta didik dapat mengidentifikasi prinsip demokrasi dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Nomor 20. Dalam proses demokrasi,
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan berarti apa? Apakah A. Semua keputusan diambil oleh pemimpin tanpa musyawarah? B. Masyarakat memiliki hak untuk memilih dan berpendapat? C. Keputusan dibuat secara sepihak oleh satu orang? Atau D. Hanya kelompok tertentu yang terlibat dalam keputusan? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 21. Peserta didik dapat memahami pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 21. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengajarkan kita untuk apa? Apakah A. Mengabaikan kesenjangan sosial? B. Memperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi semua rakyat? C. Mengutamakan kelompok tertentu? Atau D. Menyebarluaskan kekayaan hanya di kota besar? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 22. Peserta didik dapat menyebutkan contoh nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Nomor 22. Contoh pengamalan Pancasila dalam masyarakat dapat berupa apa? Apakah A. Mengabaikan kebijakan pemerintah? B. Menghormati dan membantu sesama tanpa membedakan? C. Mengutamakan kepentingan pribadi? Atau D. Menghindari tanggung jawab sosial? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 23. Peserta didik dapat memahami nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nomor 23. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Apakah A. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam sistem pendidikan? B. Dasar untuk perencanaan ekonomi? C. Ide dan prinsip yang membimbing perilaku dan interaksi sosial? Atau D. Pedoman untuk kebijakan luar negeri? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 24. Peserta didik dapat menganalisis dan mengidentifikasi pengamalan sila Pancasila dalam media lagu, serta menentukan sila yang dimaksud berdasarkan pengamatan. Nomor 24. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nomor 24. Lagu tersebut pada Pancasila merupakan pengamalan sila keberapa? Apakah A. Sila kelima, B. Sila keempat, C. Sila ketiga, atau D. Sila kedua? Jawabannya yang C.
Indikator soal nomor 25. Peserta didik dapat memahami pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 25. Pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa apa? Apakah A. Menyebarluaskan kebencian pada agama lain, B. Menghormati perayaan agama dengan toleran, C. Menghindari kegiatan keagamaan agama lain, atau D. Memaksa orang lain mengikuti agama kita. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 26. Peserta didik dapat memahami prinsip musyawarah dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Nomor 26. Dalam pelaksanaan musyawarah, prinsip dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan adalah apa? Apakah A. Mengambil keputusan sepihak, B. Mengedepankan kepentingan individu, C. Berdiskusi dengan baik dan mencari solusi bersama, atau D. Menghindari pendapat orang lain. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 27. Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh pengamalan sila persatuan Indonesia. Nomor 27. Salah satu contoh pengamalan sila persatuan Indonesia adalah apa? Apakah A. Menciptakan kelompok-kelompok yang saling bersaing, B. Menghargai dan mendukung keragaman budaya, C. Mengabaikan perbedaan budaya, atau D. Memisahkan diri dari kelompok lain. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 28. Peserta didik dapat menjelaskan tindakan pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab di sekolah. Nomor 28. Apa yang harus dilakukan untuk mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab di sekolah? Apakah A. Mengabaikan perasaan teman, B. Membantu teman yang membutuhkan, C. Mengabaikan aturan sekolah, atau D. Menghindari interaksi sosial. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 29. Peserta didik dapat menganalisis dan mengidentifikasi pengamalan sila Pancasila dalam media visual seperti poster, serta menentukan sila yang dimaksud berdasarkan pengamatan. Nomor 29. Perhatikan poster tersebut. Poster tersebut pada Pancasila merupakan pengamalan sila keberapa? Apakah A. Sila kelima, B. Sila keempat, C. Sila ketiga, atau D. Sila kedua. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 30. Peserta didik dapat memberikan contoh tindakan yang mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sebuah cerita pendek. Nomor 30.
Puluhan siswa menggalang dana untuk korban bencana gempa bumi. Rencananya, dana sosial tersebut akan disalurkan untuk meringankan beban warga terdampak gempa bumi. Pengamalan sila persatuan Indonesia bisa ditunjukkan dengan apa? Apakah A. Mengabaikan hak-hak kaum miskin atau tidak mampu? B. Membantu semua orang tanpa memandang status sosial? C. Mengutamakan kekayaan pribadi atau golongan? Atau D. Mengambil bantuan sosial karena merasa belum cukup? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 31. Peserta didik dapat memahami dan menjelaskan sikap nasionalisme yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pelaksanaan upacara bendera. Nomor 31. Upacara bendera rutin dilaksanakan setiap Senin pagi. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sebagai siswa yang baik, Sedi melaksanakan upacara dengan rasa apa? Apakah A. Nasionalisme atau cinta tanah air? B. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? C. Disiplin, tenggang rasa, dan toleransi, menghormati orang lain? Atau D. Biasa saja karena sering dilakukan di awal pekan saat masuk sekolah? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 32. Peserta didik dapat menunjukkan tindakan yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang perbedaan agama. Nomor 32. Hanan berasal dari Aceh dan beragama Islam. Indi berasal dari Sulawesi Utara dan beragama Kristen. Hanan melihat Indi terpeleset dan terjatuh. Tindakan yang seharus dilakukan oleh Hanan adalah apa? Apakah A. Menolong Indi secara sukarela? B. Menolong Indi karena dia telah berbuat baik? C. Tidak mau menolong Indi karena berbeda agama? Atau D. Tidak mau menolong karena Indi tidak berhati-hati? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 33. Peserta didik dapat menunjukkan sikap yang menghargai dan memahami kebutuhan serta kegiatan ibadah tetangga dalam konteks sosial. Nomor 33. Perhatikan cerita berikut. Jonathan Sianipar berasal dari Sumatera Utara. Bersama orang tuanya, Jonathan tinggal di Bali. Jonathan bertetangga dengan Made Suyasa yang beragama Hindu. Jonathan dan Made memiliki hobi sama, yaitu bernyanyi dan bermain musik. Sehari sebelum Hari Raya Nyepi, Jonathan dibelikan speaker Bluetooth oleh ayah. Nomor 33. Sikap Jonathan yang baik adalah apa? Apakah A. Berterima kasih kepada ayah dan mengajak Made menginap agar dapat bermain musik di rumah? Jonathan B. Memutar musik dengan volume keras agar terdengar sampai ke rumah Made Suyasa. C. Berterima kasih kepada ayah dan menyimpannya sementara sampai Made Suyasa selesai beribadah. Atau D. Menolak pemberian ayah agar tidak mengganggu Made Suyasa yang sedang beribadah. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 34. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara sikap toleransi dalam perbedaan agama dengan sila Pancasila yang sesuai. Nomor 34.
Kalian memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa ada paksaan dari siapapun. Meskipun berbeda keyakinan, kalian tetap berteman dengan semua teman tanpa membedakan agama. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, khususnya sila apa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 35. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menerapkan sikap yang tepat dalam musyawarah, yaitu menerima dan melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama. Nomor 35. Bonar, Indi, dan teman-temannya bermusyawarah. Pendapat Bonar tidak diterima oleh teman-temannya. Sebaliknya, justru pendapat Indi yang disepakati. Sikap baik Bonar atas hasil kesepakatan itu adalah apa? Apakah A. Menolak keputusan musyawarah, B. Langsung meninggalkan tempat musyawarah, C. Menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah, atau D. Mengalah dan tidak mau melaksanakan keputusan musyawarah? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 36. Peserta didik dapat mengenali dan menyebutkan sila Pancasila yang terkait dengan kewajiban membayar pajak. Nomor 36. Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak setiap tahun. Membayar pajak merupakan salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila apa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 37. Peserta didik dapat mengidentifikasi pengamalan sila Pancasila yang relevan dengan sikap menabung dan berhemat. Nomor 37. Meme dan Indi setiap hari mendapatkan uang saku. Mereka tidak menghabiskan uang tersebut, tetapi menyisihkannya untuk ditabung. Sikap Meme dan Indi merupakan contoh pengamalan Pancasila, yaitu sila apa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 38. Peserta didik dapat menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan situasi musyawarah dan kompromi yang melibatkan kepentingan bersama. Nomor 38. Perhatikan cerita berikut. Sedih, Bonar, dan Indi berencana bermain bola dengan teman-teman dari sekolah lain. Mereka bermusyawarah menentukan waktu yang tepat untuk dapat bermain bersama. Awalnya, mereka berencana bermain bola pada Minggu pagi. Namun, pada Minggu pagi Indi harus beribadah ke gereja. Akhirnya, mereka bersepakat bermain bola pada hari Minggu pukul 13.00 sampai 15.00. Nomor 38. Sikap sedih, Bonar, dan Indi merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila apa dan sila apa? Apakah A.
Kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan. Indonesia. B. Ketuhanan yang Maha Esa dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. C. Persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ketuhanan yang Maha Esa. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 39. Peserta didik dapat menunjukkan sikap penerimaan terhadap hasil keputusan bersama meskipun tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Nomor 39. Pada pemilihan ketua kelas, kalian terpilih menjadi calon ketua kelas. Namun, pada proses selanjutnya, ternyata suara yang memilih kalian hanya sedikit. Sikap kalian terhadap hasil pemilihan adalah apa keputusan kelas? Apakah A. Menolak, B. Mengabaikan, C. Menerima, atau D. Mengeluh? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 40. Peserta didik mendemonstrasikan sikap kepedulian sosial melalui kegiatan amal dan solidaritas terhadap orang lain. Nomor 40. Perhatikan cerita berikut. Meme, ketua kelas 6 SD Persahabatan, mengajak teman-teman membantu korban bencana banjir dengan menyisihkan sebagian uang saku dan mengumpulkannya. Setelah terkumpul, mereka meminta tolong guru menyumbangkannya ke panti asuhan. Nomor 40. Sikap Meme dan teman-temannya yang patut untuk diteladani adalah apa? Apakah A. Kemandirian, B. Kepedulian sosial, C. Ketulusan, atau D. Kepemimpinan? Jawabannya yang B. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.